Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat, ya. Semoga kalian ceria. Tentunya sehat selalu supaya semangat belajar kalian tinggi, ya. Hari ini Ibu sangat bahagia karena bisa tampil di hadapan kalian. Tentunya kalian hadir semua ya. Semoga hadir semua. Seluruh anak IPS. Kemudian berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kalian mulai menyimak ya apa yang saya sampaikan di bawah ini. KD-nya, yang pertama KD-nya. KD hari ini kalian membuat promosi online, ya, membuat promosi online. Promosi online, budidaya ikan konsumsi, melakukan promosi usaha budidaya ikan konsumsi dengan saya Hartini. Nah, yang dilakukan oleh kalian itu adalah bagaimana target pasar yang kalian buat itu memudahkan orang melihat produk kalian. Itu tujuannya. Nah, perhitungan kemungkinan persaingan dihadapi di pasar itu sangat banyak. Sehingga kalian perlu membuat siasat iklan supaya produk yang kalian miliki itu tetap unggul di pasar, ya. Jadi harus membuat tagline, slogan, iklan yang dibuat tuh harus bagus, baik itu untuk media cetak atau online, radio maupun televisi yang menjadi sarana publikasi. Nah, di dalam promosi itu penataan gambar, susunan promosi yang menarik dan artistik diperlukan untuk membuat poster atau brosur yang enak dipandang. Nah, alur cerita yang menarik dengan penggunaan kalimat. Jadi pada iklannya, ya, kalian itu buat di iklan itu minimal 5 kata-kata iklan yang harus bagus, halus, kemudian mudah diingat oleh konsumennya, kemudian tokoh idola supaya dia mudah nempel ke pikiran orang yang melihatnya. Kemudian tagline-nya itu menarik dan mudah diingat. Penyempitan target market seperti yang sering ditampilkan pada contoh iklan makanan ringan agar memudahkan target marketnya, maka dilakukan penyempitan untuk memfokuskan pasar yang dibidik, seperti menjual coklat. Akan lebih mudah jika target marketnya itu dimulai dari anak-anak dan remaja, sehingga desain dan harga jual yang tepat dapat ditentukan agar sesuai dengan karakteristik anak-anak maupun remaja yang akan disasarkan. Nah, apabila iklan produk makanan ringan tersebut berkaitan dengan pengganti sarapan pagi, maka target market yang tepat adalah para eksekutif muda yang super sibuk. Demikian juga untuk yang suka berpergian, tentu bisa menjadi target pasar makanan ringan yang cocok untuk menemani perjalanan. Nah, sebenarnya banyak sekali kosakata yang bisa dijadikan acuan untuk membuat kalimat promosi yang tepat, ya. Seperti pada contoh iklan makanan ringan. Yang terkenal dengan kalimat memberikan rasa penasaran yang mempengaruhi konsumen untuk membeli. Meskipun demikian, haruslah menghindari penggunaan kalimat yang tidak masuk akal. Dan contohnya kayak gimana yang tidak masuk akal? Contohnya kalian bilang, oh makanan ini mudah terjangkau, tapi setelah nanti dilihat di pasar, nggak ada. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah yang bisa dianggap penipuan. Jadi kalian bilang,
Roti unyil ada di es babakan Madang. Nah, orang nanti cari di es babakan Madang, nggak ada jualnya. Jadi kalau kalian membuat promosi harus sesuai dengan faktanya, gitu loh. Paham ya, Ibu bilang apa? Nah, kemudian mendesain iklan untuk produk makanan ringan, hendaklah memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti hindari memakai latar belakang berwarna gelap. Jadi nanti Ibu contohkan iklannya pada slide yang terakhir nanti, jangan menggunakan latar belakang yang gelap, harus yang terang ya. Kemudian gunakan ukuran yang besar. Jadi apa yang kalian tampilkan nanti kan roti unyilnya, produk ikan yang kalian produksi. Jadi jangan kalian nanti menampilkan warna gelap, tapi warna yang terang, yang kalian tonjolkan pada iklan kalian. Ya. Kemudian gunakan ukuran yang besar. Jadi ukuran tulisan itu harus besar pada produk yang diiklankan. Jadi nanti kan ada SMA Babakan Madang, cukup kecil saja SMA Babakan Madang. Ada kalian, ada nama, ada kelas. Kan kalian mengiklankan produknya, maka produknya itulah yang harus dibesarkan. Jangan nama atau SMA-nya, tapi produknya. Nah, nama rotinya yang harus kalian besarkan dan terang. Karena itu yang diperhatikan orang. Kemudian kalimat promosi. Kalimat promosi itu nanti 5 ya. Kalian buat. 1, misalnya makanannya enak, kemudian makanannya mudah terjangkau, kemudian nanti mudah dibawa kemana-mana sebagai pengganti makanan atau sarapan untuk menahan lapar di tengah jalan, gitu ya, dibuatnya. Kemudian nanti bahan dasarnya mudah diperoleh di pasar. Kalau membuat produk itu mudah diperoleh di pasar, jadi diperhatikan juga oleh kalian untuk promosinya. Nah, kemudian nanti kalian juga selain kombinasi warna terang dan gelap, kalian harus mencantumkan nomor telepon yang mudah dihubungi oleh customer kalian. Nah, agar kalimat promosi mudah diingat, seperti kebanyakan contoh iklan makanan ringan yang sudah terkenal, gunakan tagline yang menarik dan dapat memberikan solusi yang dibutuhkan. Akan lebih efektif lagi jika menggunakan tanggal atau batas waktu promosi produk makanan ringan tersebut. Nah, beberapa kalimat menarik, misalnya contohnya ya, yang sudah ada, tapi nanti kalau Ibu contohkan, kalian cari yang belum Ibu contohkan. Supaya nanti saya mampu membaca, oh ini pintar ini anak ya, oh ini anak masih harus saya kasih lagi dia supaya bisa. Jadi jangan contoh yang Ibu contohkan, jangan ditulis yang itu, cari yang lain. Semakin kalian greget membuat kalimat promosinya nanti, saya bisa membilang, oh ini anak saya ini pintar, oh ini anak saya perlu saya doping lagi kalimatnya, oh ini anak perlu dipoles lagi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, masih pengen diskon 50%. Nah, mulai jam 22 hingga jam 00. Atau kalian buat buy get one. Buy get one, berlaku setiap tanggal 28. Beli 2 dapat 3 untuk setiap pembelian di akhir pekan. Nah, atau misalnya kalian buat pada pembelian di hari Minggu diberikan diskon 50%. Pada pembelian yang 10 piece atau 10 pak diberikan gratis 1. Nah, mudah kan diingat oleh pembelinya? Nah, dibuat seperti itu. Jadi masih banyak. Kalian baca aja di beberapa media bisa, atau di internet bisa ya. Nah, untuk meningkatkan pencarian seperti yang sering ditemui pada contoh iklan makanan ringan terkenal, diperlukan kata kunci. Nah, kata kuncinya apa yang kalian mau tampilkan? Penggunaan kata kunci atau keyword yang tepat akan meningkatkan pengunjung di media online. Jadi media online ini kata kunci yang greget itu yang dicari orang. Jadi kalian harus pandai memancing emosi orang tuh melihat produk kalian. Sehingga produk makanan ringan tersebut akan lebih cepat
dikenal masyarakat luas. Contoh saat ini, misalkan nih ya, saat ini orang mau sekolahkan anaknya di Babakan Madang. Kenapa? Oh, di Babakan Madang itu membuat roti unyil, membuat bolen, memelihara belut. Padahal itu semboyan. Tapi di Babakan Madang juga sudah diusahakan, sudah ada kolam ikan. Nah, tidak promosi aja kan, tapi memang ada. Kemudian orang tuh berbondong-bondong sekolah Babakan Madang karena di Babakan Madang itu sekolahnya indah, sekolahnya bagus. Itu bukan hanya iklan, tapi memang ada. Boleh dilihat ya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian produk ringan tersebut akan lebih cepat dikenal di masyarakat luar. Nah, beberapa kata kunci yang menjadi identik dengan produk makanan ringan seperti beng-beng yang terkenal dengan slogan asiknya rame-rame. Atau Kitela yang tagline-nya bikin ngumpul tambah seru. Nah, atau yang penuh keajaiban bersama Orea 2017 serta memang tidak asing lagi dan tidak ada duanya dari Kongguan Biskuit, gitu ya. Bisa pasti kalian lebih pintar, anak modern, anak zaman ini harus lebih pintar dari yang ini. Nah, terkadang suatu produk makanannya baru masih sulit diterima pasar. Kenapa? Satu, promosinya tidak gencar. Dua, tidak, yang membuat iklan itu masih biasa-biasa saja. Nah, meskipun iklan yang dibuat sudah cukup gencar, diperlukan strategi branding, yaitu dengan menawarkan satu paket produk yang sudah ditambah dengan satu produk baru tersebut. Jadi tidak hanya promosinya yang harus digencarkan, tapi juga membuat contoh. Misalkan produk tersebut berupa makanan ringan dengan cita rasa atau varian baru. Maka dengan mengiklankan mode paket branding, konsumen akan lebih antusias untuk mencoba dan membelinya. Tentunya dengan batasan waktu yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Nah, meskipun iklan produk makanan ringan tersebut sudah ditayangkan di media cetak atau dan elektronik seperti koran, majalah, radio, dan televisi, mempromosikan produk makanan ringan bisa juga dilakukan melalui media online. Nah, itu yang Ibu ajarkan, ya, yang Ibu bicarakan hari ini. Apalagi saat ini perkembangan media online sudah semakin pesat. Jadi kalian tidak usah lagi ragu untuk mengiklankan produk kalian melalui media online. Nah, media online itu seperti apa sih, Bu? Media online itu misalnya WA, FB, IG, ya. Kemudian sekarang udah ada lagi IMO, sudah ada lagi web, dan lain sebagainya. Nah, dengan media online seperti blog atau website untuk sarana promosi, maka akan memudahkan pengunjung atau konsumen yang mengetahui informasi terkait. Sebab blog atau website akan menjadi jembatan penghubung antara konsumen dengan produsen yang bersangkutan. Tentunya secara tidak langsung akan meningkatkan brand produk tersebut, juga akan memperbesar posting penjualannya. Selain itu, dengan adanya media online akan menguntungkan pihak produsen dalam melakukan riset pasar. Sehingga perkembangan informasi yang berkaitan dengan produk makanan ringan tersebut lebih cepat diketahui. Dan dari hasil riset tersebut bisa dijadikan acuan langkah strategi pemasaran berikutnya. Nah, penggunaan kalimat untuk iklan atau promosi sebaiknya mempertimbangkan jumlah kata-katanya. Karena kalau terlalu panjang, nanti tidak muat. Terlalu sedikit, tidak greget. Tidak basi istilahnya. Nah, calon konsumen malah tidak tertarik untuk membacanya. Untuk itu gunakan kalimat yang pendek, yang sekali dilihat akan terus diingat oleh konsumen. Jadi, di sana gitu ya. Sebab pada dasarnya kalimat iklan merupakan dasar membuka komunikasi dengan pelanggan atau konsumen. Itu makanya perlu kata-kata yang membuat orang tuh penasaran, ingin lihat apa sih yang ada di sana. Nah, lebih baik lagi jika susunan kata dalam kalimat tersebut memiliki kekuatan untuk membuka pandangan dan pikiran calon konsumen. Sehingga calon konsumen maupun pelanggan lebih tertarik untuk membeli produk makanan ringan tersebut. Semakin powerful
penataan kalimat promosi, maka akan semakin menarik para pembeli produk makanan ringan tersebut. Banyak sekali pilihan kata-kata yang penuh power untuk iklan. Tinggal bagaimana menyusunnya menjadi kalimat yang menarik. Contoh, harga boleh sama, tapi kualitas dan rasa kamilah yang menang. Bisa kan? Tentunya akan membuat pembelinya tidak hanya berpikir tentang harganya saja, melainkan bagaimana kualitas dan rasanya. Atau misalnya, pengganti sarapan terbaik untuk yang super sibuk. Ya kan? Karena jauhnya jarak antara rumah dengan tempat kerja dan sekolah. Maka pagi atau sarapan menjadi kegiatan yang tidak nyaman karena terburu-buru. Maka kalimat ini menjadi power bagi mereka yang membutuhkan sarapan pagi dengan tepat. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi cita rasa asli coklatnya. Iya, ada duanya. Ya. Kata asli pada kalimat tersebut memberikan power pada iklan tersebut. Sebab keaslian menunjukkan kualitas rasa yang diinginkan pembeli. Nah, promo tersebut beli satu gratis satu hingga 30 Maret 2020. Maka dengan kalimat ini mengandung desakan untuk konsumen itu segera beli. Tidak bisa dia tunda-tunda lagi untuk membeli produk kamu. Nah, demikian penjelasan dan beberapa contoh iklan ringan yang menarik yang harus diingat dalam pembuatan iklan adalah untuk selalu menyiapkan tagline yang baik, sederhana dan mudah diingat, sehingga target market yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini ya penggunaan. Ibu jelaskan sekali lagi bagi kelas kelas 11. Nih, perhatikan itu ya. Penggunaan kalimatnya yang Ibu contohkan di sini ada Ibu. Nah, kamu yang Ibu tunjukkan di situ kamu nanti. Kemudian ada ikannya, kemudian ada SMA Babakan Madang di atas. Jadi warna ikannya harus terang. SMA Madangnya boleh sama-sama, kan bukan SMA yang kamu iklankan, tapi ikannya. Kemudian foto kamu harus ada. Kemudian nama, nomor HP kalian mudah dihubungi sehingga nanti kalian menjual bibit ikan, menjual ikannya, apakah kalian nanti bibit ikannya yang mau dijual ataukah ikan untuk dikonsumsi, harus jelas, dan nomor HP yang mudah diingat. Nah, kemudian juga kata-kata promosi itu harus jelas. Tugasnya adalah yang pertama untuk pengetahuannya yang Ibu perhatikan nanti kata promosi pada iklannya. Kemudian untuk keterampilannya, kemampuan kalian menempatkan gambar dan warna pada iklan. Kemudian sikapnya nanti Ibu amati dari gambar yang kalian kirimkan seperti contoh yang saya berikan di situ adalah kemampuan mengeksplor kalimat iklannya, kemudian kemampuan kalian mengeksplor gambarnya. Itu terlihat nanti kalau anak yang kreatif pasti gambarnya itu lebih terang, lebih bagus, lebih lebih elegan. Tapi kalau anak yang kurang, yang masih harus Ibu dorong lagi kemampuannya, nanti gambar-gambar ini tidak jelas dengan baik. Kata-katanya juga harus dipoles lagi oleh Ibu untuk anak yang masih harus Ibu kasih contohnya. Demikian pertemuan hari ini, lebih dan kurangnya semoga apa yang Ibu jelaskan tidak terlalu panjang lebar. Kalian bisa mengirim ini minggu depan sebelum hari Rabu. Jadi dari hari ini sampai hari Rabu 1 lembar ini harus selesai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.